Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zabrina Wardah Anabsatu Zakia dengan NPM A1F023021 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 1A. Di sini saya sedang menjalankan tugas Pancasila mengenai adat istiadat yang ada di daerah saya sendiri. Sebelumnya saya itu berasal dari daerah Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Lais, Desa Durian Daun. Jadi di sini saya akan membahas tentang adat istiadat dari suku Rejang. Namun sebelumnya saya menghimbau bahwa biasanya adat istiadat itu berbeda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, meskipun memiliki suku yang sama seperti halnya dengan suku Rejang, itu biasanya memiliki mungkin beberapa perbedaan atau sedikit perbedaan dari adat istiadat itu sendiri dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Dan di sini saya akan membahas salah satu adat istiadat dari suku Rejang, yaitu mengenai pernikahan. Nah, jadi biasanya sebelum acara pernikahan itu berlangsung, ditentukan dulu tuai kerjo. Tuai kerjo ini berarti sebagai ketua kerja atau ketua panitia yang akan mengatur berjalannya acara pernikahan, lalu juga ditentukan jenang. Jenang itu bisa kita sebut sebagai bidang konsumsi yang mengatur segala kebutuhan konsumsi selama acara berlangsung. Nah, baru setelah itu akan diadakannya lamaran. Nah, lamaran ini harus disaksikan oleh ketua adat, kepala desa, dan perangkat masjid. Setelah uang diantar, diwajibkan untuk menjelaskan mengenai aturan adat yang ada di daerah tersebut kepada pihak lelaki. Lalu baru kita bisa menentukan hari pernikahannya. Nah, lalu biasanya itu sebelum pernikahan, 3 hari berturut-turut sebelum pernikahan, itu pengantin, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, melakukan sauna. Dalam bahasa gaulnya itu sauna, kita menyebutnya pemandian uap. Namun di daerah kami menyebutnya yaitu tanges. Tanges itu dilakukan dengan cara sang mempelai itu berada di satu titik, lalu dibungkus dengan karpet atau tikar rotan atau tikar dari daun pandan, dan di atasnya itu diberi penutup kain sehingga pengantin itu terbungkus. Nah, di dalam itu pengantin telah disajikan semacam panci. Panci itu berisi air dan juga rempah-rempah beserta wewangian yang telah dididihkan sebelumnya, dan pengantin di dalam itu harus mengaduk panci tersebut sehingga hawanya keluar. Hal itu dilakukan karena dipercaya dapat menghilangkan bau badan dari pengantin tersebut. Dan hal itu dilakukan juga karena merupakan adat istiadat dari turun-temurun yang dipercaya bahwa zaman dahulu itu kan tidak memiliki parfum ya, dan itu tangas ini merupakan salah satu cara tradisional untuk mengatasi hal tersebut. Tiba di hari pernikahan nantinya, pengantin lelaki itu akan disambut oleh tarian yang disebut dengan tari piring. Nah, pada malam harinya setelah pernikahan atau malam sebelum pesta pernikahan itu dilakukan sebuah kesenian. Kesenian ini kami sebut dengan dendang. Dendang ini berisi semacam tarian sambil bersahutan pantun yang dilakukan oleh 2 orang. Dan setelah acara pernikahan itu berlangsung akan diadakan soja. Soja ini merupakan sesi memperkenalkan keluarga pihak perempuan kepada pengantin lelaki dengan cara mengunjungi rumah satu persatu keluarga terdekat, dan juga mungkin beberapa orang-orang penting seperti kepala desa, ketua adat, perangkat masjid, dan lainnya. Dan keesokan harinya setelah pesta pernikahan itu diadakan doa di rumah pihak perempuan. Yang terakhir itu dilanjutkan dengan acara belek menjang. Belek menjang ini merupakan akhir dari sesi acara, yaitu dengan melakukan pesta di tempat pihak pengantin laki-laki. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai adat istiadat dari suku Rejang dari daerah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.